Lihatin, Islam kagak maksain dari awal. Kenapa? Bayar zakat dari awal hukumnya sifatnya mubah, jadi boleh. Dari tanggal 1 Ramadan udah masuk waktunya, boleh, silakan. Ya. Tapi wajibnya kapan? Nanti begitu terbenam matahari. Berapa tadi sisanya? Gopek sisanya masukin amplop yang panjang. Kalau perlu amplop murahan. Yang coklat. Tandai ini buat nafkah besok keluarga. Itu syaratnya. Karena dikatakan orang itu mampu, punya harta, punya harta yang lebih, duit lebih dari mana? Lebih buat takaran besok. Ingat, bukan buat takaran sebulan. Takaran sebulan 1 juta, 2 juta, enggak. Hitungnya malam takbiran, gopek sisain. Contoh nih Pak, contoh gopek tergantung keluarganya. Ini kan saya contoh yang paling minim dan tidak bisa. Kemampuan itu 500 sisa. Lihat tuh habis bisa itu yang gopek, lihat dompetnya. Jangan dompet doang, bawa bantal angkat juga tuh. Ya. Apalagi saldo dicek. Nah, ini gopek dari bisain masih ada. Gopek lagi. Bisa nggak bayar zakat? Bisa. 5 orang, 5 jiwa, 40 kali 5, 40.000 misalnya kalau kita. 40.000 kali 5 berapa? 200. Cuma 200. Duitnya gopek. Kalau duitnya cuma baik kosan, semampunya kata ulama. Dia mampu nggak semuanya? Berapa ya? Kan ada 5 tadi contohnya. Semesti berapa? 200. Duitnya cuma baik kos, sisanya dari yang gopek, sisain udah cuma baik doang atau cuma cepet. Semampunya udah keluarin. Dan yang sisanya nggak hutang, karena mampunya kita segitu saat itu. Sisanya kagak hutang karena mampu kita saat itu segitu. Kira-kira kalau pas lebaran besok kita udah bisa model gitu, duit masih ada gitu. Jadi sebenarnya banyak yang harus bayar zakat fitrah. Wah, ntar saya biasa nerima, urusan ente nerima itu rezeki dari Allah ntar. Paham nggak? Orang kan bawahnya lain, dulu sebagian nerima aja udah. Gimana mau kaya? Ya pantesan ente dari dulu fakir miskin dulu. Paham gitu? Paham. Ya terus ini ada orang, ya, ini muslimah di kalangan orang-orang yang tingkat bawah ini, maksudnya dia paham supaya paham bahwa untuk mencari kekayaan itu supaya kaya keluarin hartanya. Jadi sebenarnya tadi dengan ukuran cara kalkulasi dari ulama fikih begitu. Jadi kalau kita udah sisihin, misalnya ada sisanya lebihnya, itu sebenarnya jadi banyak yang harus bayar zakat. Ada urusan terima kita masuk fakir miskin ya. Kenapa nanti dijelaskan fakir itu. Hukumnya wajib. Ya. Yang pertama, waktu pembayaran zakat ada 5. Yang pertama waktu wajib. Wajib orang itu bayar zakat. Kalau apa? Mendapati 2 juz, 2 bagian, 2 masa waktu, yaitu waktu Ramadan dan waktu Idul Fitri. Itu harus buat. Lahirnya anak menjelang maghrib malam takbiran, berarti masih Ramadan kan? Masih. Biar kata masih kurang sejam lagi, kan masih Ramadan. Terus panjang umur, berarti kalau panjang umur kan dapetin Idul Fitri, dapetin bagian itu. Maka orang ini wajib dibayarin zakatnya. Kenapa? Dia sudah memenuhi 2 waktu yang dia dapetin. Sedikit dari bagian waktu Ramadan dan sedikit dari bagian malam Idul Fitri. Kalau berarti lahirnya malam takbiran habis maghrib, kalau hukum wajibnya maka dia tidak wajib dibayarin, dikeluarkan zakatnya anak bayi. Kenapa? Nggak dapetin yang satu. Dia dapetin cuma idnya doang, malam id. Adapun Ramadan dapatnya. Nah, karena lahirnya malam takbiran. Atau orang meninggal sebelum malam takbiran. Ya, ini nggak bayi lagi, dah ada duit misalnya. Makanya kan zakat itu wajib dibayarin setiap jiwa, bayi berapa umur, ya. Meninggal sebelum takbiran. Kalau dari segi hukum wajib, gimana? Tidak wajib dibayar zakatnya, karena nggak mendapati 2 waktu. Ramadan didapetin, tapi ini kalau malam takbiran dapetin nggak? Nah, itu contoh-contoh orang yang bisa masuk dalam kategori wajib membayar zakat. Yang kedua, waktu fadilah. Kan tadi waktu wajibnya itu. Tapi di balik waktu wajib ada waktu yang paling bagus.
Kapan itu? Pada hari raya Idul Fitri, dari mulai habis subuh sampai sebelum sholat Id. Tapi kalau dikeluarin jam-jam segitu merepotin panitia. Lu anterin aja sendiri dah. Lu mesti bayangin begini hari. Mungkin bisa jadi kalau ada yang baru cair gitu. Ada yang baru cair tuh, ya habis subuh. Ini orang bagus juga sih, membayar zakat, tapi itu belum ada, rezeki belum ada, habis subuh, wah udah masuk, cair, langsung aja kasih, nggak usah pakai ambil lagi, udah parah nih, pakai miskin langsung. Yang penting sebelum sholat, ingat, waktu yang paling bagus, tapi nyetorinnya jangan kasih panitia, karena panitia berubah. Kasih langsung ya. Nggak ada. Itu waktu panggilan. Waktu jawaz, nah yang ketiga waktu boleh saja orang mengeluarkan zakat fitrahnya mulai kapan? Wa huwa min awwali Ramadan. Kalau ada nanya gimana Ustaz? Awal Ramadan bayar zakat? Boleh. Panitia ini belum ada indikasi aja langsung pakai miskin. Parah nih. Ya. Yang keempat waktu karahat, ini makruh, yaitu mengakhirkannya, ya, melewati sholat Idul Fitri. Ya, takhiruha an sholatil Id ila ghurubi syams. Sore, asar baru bayar. Makruh meskipun sah. Makruh meskipun sah. Illa lima sholat. Tapi dibolehkan kalau memang dia ada satu urusan maslahah, seperti kan qilari qaribin, seperti fakir miskinnya langka banget. Dicari-cari nggak ada, baru ketemu ngobrol-ngobrol habis sembahyang gitu. Punya saudara tetangga, fakir miskin nggak ada ngasih zakat, ya udah dikasih dah, masih boleh. Ya. Dan itu nggak makruh, Kenapa? Karena langkanya fakir miskin, ketika saat dibagikan sebelum lebaran, ya, dia dapetin setelah sholat, nah itu nggak makruh, ya, tidak makruh. Yang makruh itu kalau ada kesengajaan, wah, ntar aja habis sholat itu. Waktu hormat, apalagi yang terakhir haram, ya, dan itu tidak sah, ya. Kalau sudah melewati hari itu, sudah maghrib Idul Fitri itu, sudah mau masuk kedua Syawal, itu udah lewat masanya. Tadi ya urusan batasan kemampuannya tadi udah wajib bagi seorang muslim yang memiliki tadi mampu ukuran udah, baik itu laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, kecil sama Quran apa beda, baik itu budak ataupun orang merdeka. Kalau ada yang bertanya dari urusan zakat silahkan bertanya. Biasanya yang banyak terjadi, ada yang bilang zakat itu harus habis dibagiin sebelum Idul Fitri. Oh, iya, bagus. Nah, ada panitia masjid udah bagiin sehari sebelum Idul Fitri, bagiin semua. Malam-malam jam 11 baru dapat duit kali ya, kusuran. Ngasih ke masjid duitnya 50 juta sama beras 5 karung. Nah, itu ngebagiinnya gimana gitu? Hah? Apa hari itu juga harus habis, apa nanti setelah Idul Fitri masih sah juga dibagiin? Misalnya itu. Orang yang bayarnya itu yang telat, yang habis membiarkan tuh, ya, kusuran, dia benar waktunya udah benar, kan gitu. Tiga masalah pembagiannya, ini kan diserahkan ke panitia, maka tadi boleh sampai setelah itu nggak apa-apa. Ya, kan orang bayar zakat itu tadi, orang tampung contohnya, uyang gitu 50 juta, misalnya begitu ya. Jadi orang itu benar, artinya benar dia tidak melewati waktu, ya kan habis subuh kan sebelum sholat Idul Fitri, akhirnya kasih panitia 50 juta, orang ngarepin, dia begitu kan gitu. Dia tidak menyalahi waktu itu orang masih pada waktunya, ada pun pembagiannya boleh sampai setelah sholat Id. Tapi tidak atur dah. Oh ada tambahan lagi nanti berapa? 50 juta kumpul lagi panitia 50 juta. Cukup ya. Jadi jelasin lagi. Yang pertama zakatul fitrah tadi itu
khususnya ditekankan yang diberikan mustahabnya adalah muslimin dulu, muslimin, karena seperti juga halnya kurban yang lebih pantas menerima adalah muslimin, orang Islam ya. Muslimin, seandainya nih makin banyaknya zakat udah rata semuanya, lalu ada orang fakir juga, kafir dia boleh, tapi syaratnya sudah meratanya fuqara wal masakin dari umat Islam. Ditakutkan ada kecemburuan, dia kata fakir yang muslim yang nggak kebagian, nah kok dia dikasih? Jadi kok dia dikasih? Bukannya muslim saya, misalnya orang fakir nggak dapat, ditakutkan dia keluar dari Islam, ya artinya ada godaan setan di situ sehingga membuat dia itu menyerah, dia tidak percaya dengan syariat kita. Jadi makanya penting ditekankan muslimin, fuqara wal masakin, dari muslimin dulu, dari yang juga 8 golongan tadi itu, ya, bukan fuqara masakin doang, ada 8 golongan. Setelah rata dari umat Islam, maka seandainya masih ada, cari yang fakir miskin dari yang non-muslim. Jelas tuh ya. Jadi saya rata dulu. Lagi satu lagi, ada yang masih bertanya, ada yang bilang zakat pakai uang, zakat fitrah harus pakai beras. Kalau pakai uang dibeli dulu berasnya, uangnya beli beras, baru buat zakat fitrah. Ada yang bilang begitu nih, daripada nanti samar-samar. Yang mohon penjelasannya, yang pakai uang cash saja langsung. Itu bagaimana? Ya, sudah jelas. Kalau memang kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, sudah ada yang membolehkan. Dan mazhab Syafi'i membayar zakat fitr dengan uang. Tapi kita mengikuti mazhab Hanafi, ya, dengan bin naqd, dengan mata uang. Jadi sudah dikasih kelonggaran. Ini yang kata Nabi dalam hadisnya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat para ulama dari kalangan umatku itu menjadi rahmat buat kalian. Karena itu udah umumul balwa. Apa umumul balwa itu? Udah merata sudah. Ya, jadi nggak bisa kita bilang, oh kagak sah pakai duit, karena semua udah rata. Jadi Islam itu ada banyak kebijaksanaan di dalam fatwanya. Maka ada mazhab Hanafi kita ngikut. Ya, ukurannya ya bisa. Ukuran dari Imam Syafi'i lebih dikit. Ukuran daftar dari Imam Syafi'i lebihin dikit. Kalau kadang duit misalnya berapa? Kalau pakai duit Imam Syafi'i 40, kasih contohin 50 dah temen. Ya. Ceban cuma setahun sekali. Lebih ceban cuma setahun sekali. Kalau pakai duit maka 40 boleh, 50 lah lebih aman lagi. Jadi ya kita pakai dua ya fatwa, tapi ketika ditanya lebih afdal tetap kita langsung menyerahkan berupa beras. Yang pertama itu dulu, jangan langsung duit. Yang paling bagus itu beras, paling bagus beras, karena itu tekanannya, itu bukan masalah kebutuhan. Ya, wah sekarang orang lebih banyak butuh duit. Oh bukan sekarang doang, dari zaman Nabi orang banyak butuh duit. Jangan salah tuh. Ya. Jadi yang paling bagus beli beras, ukurannya beras ya 3,5 liter, kalau kilo 3 kilo. Kalau kilo pakai 3 kilo, kalau liter 3,5 liter. Udah beli, itu yang paling utama. Seandainya kepepet atau apa, makanya seandainya kepepet, ada nggak sempat atau apa yang disebutkan misalnya, nah, kasih tahu. Jadi yang paling bagus tetap pakai kutil balad, makanan pokok kita apa? Bukan nasi, bukan makan beras cuci dulu dari nasi. Ini nggak makan beras, makan nasi. Ayam makan beras. Beda, hah? Ya. Yang tadi dibahas itu zakat fitrah dan zakat mal, yang kita bayangkan itu selama ini zakat fitrah gitu. Semestinya kalau zakat mal itu kan dihitung nisabnya per tahun, bukan orang tidak seragam di bulan Ramadan pakai. Jadi kalau dia mulai usahanya itu atau nyimpen uangnya itu misalnya bulan lain di bulan Ramadan, maka yang dikeluarkan itu di luar Ramadan kan pakai gitu maksudnya ya. Artinya gini ya, kebutuhan orang fakir miskin itu bukan di bulan Ramadan doang, dan kita mengeluarkan bukan cuma di bulan Ramadan gitu. Bukan seragam gitu kan. Yang seragam itu zakat fitrah di bulan Ramadan gitu. Mohon maaf pencerahannya. Ya jadi ketika Ramadan menjelang Idul Fitri, maka ada syariat
bayar zakat yang disebut jangan zakatul fitr. Zakatnya disebut zakatul fitr. Idnya Idul Fitri, maka zakatnya zakat fitr. Kan gitu. Asalnya itu. Kemudian kadang orang banyak ya urusan hitungan itunya dia tahu dah tuh masing-masing ya. Mungkin dia udah lewat 1 tahun, dia mau bayarin pas bulan Ramadan. Tapi tetap ya zakat ketika bulan Ramadan menjelang Idul Fitri yang diwajibkan saat itu adalah zakatnya momennya zakat fitrah. Adapun dia mau barengin mungkin tadi tuh, seandainya mungkin bulan Sya'ban udah masuk setahun, mungkin udah 2 bulan, nah dia bayar zakat fitrahnya, bukan zakat mal lagi bulan Ramadan. Ya, makanya dalam panitia itu banyak kwitansi ya tulisannya, ini orang bayar zakat fitrah, kan gitu, zakat mal ya kwitansi itu kan gitu, ya. Zakat fitrah, zakat mal. Nah, dibedain kan, orang waktu nyetornya bilang, nih al-muzakki yang bayar zakatnya ini saya bayar zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan itu per jiwa gitu ya. Seandainya dia bayar zakat mal boleh. Tapi tadi benar, bahwasanya zakat mal waktunya kapan aja dia bayarnya. Karena kebutuhan dari fakir miskin bukan ketika Ramadan saja, tapi ya, tergantung hitungan daripada haul. Kapan dia udah masuk setahun dari usahanya. Ya, mungkin yang dibarengin lagi Ramadan pas ya momennya di bulan-bulan bersedekah, kemudian haul juga masuk, lalu dibayar zakat, boleh aja. Udah ya terakhir cukup. Masih di tangan orang. Jaminan hari tua. Di tangan orang. Bagus nih. Jadi uang yang harus kita keluarin yang memang bisa kita ambil yang wajib. Tapi ingat, jangan lalu firar minal zakat, kabur dari zakat. Buat taruh aja tempatnya kayak tadi itu. Bisa diambil, kan bisa diambil. Itu hati-hati, Allah Maha tahu maksud dan tujuan kita. Ya, tapi kalau tadi kan jam sosial itu kan asuransi ya, untuk jiwanya itu beda lagi jadi ya. Jadi kalau seperti di ATM, kalau keluar itu di atas loteng, tabungan itu bisa diambil. Seandainya kita sudah terikat seperti perjanjian itu kan yang bisa. Jadi yang mungkin taman luku yang memungkinkan dia untuk mengambilnya, yang memang menjadi hak milik dia karena sesuai peraturan. Cukup ya? Satu lagi. Oh iya. Satu lagi. 2 kilo. Satu. Tidak mengeluarkan zakat fitrah, amal ibadahnya akan menggantungkan. Iya betul. Menyebutkan apakah ada dalil yang qat'iyah yang sahih mengatakan itu bahwa barang siapa orang yang mampu mengeluarkan zakat fitrah namun tidak mengeluarkan, maka amal ibadah puasanya menggantung sampai dia meninggal dunia. Maka yang pertama itu, yang kedua berkaitan dengan zakatul mal. Zakatul mal itu banyak aspeknya. Yang pertama mungkin kalau kita orang Betawi biasanya banyak kontrakannya tuh ya. Nah kontrakan itu bisa dihitung, motor dihitung, tanah dihitung. Nah dihitung dalam 1 tahun haul namanya. Nisab ukurannya maka itu menjadi zakat mal. Zakat mal tidak ada, zakat fitrah tidak ada nisab dan haul. Beda dengan zakat mal ada nisab dan haul. Maka dilakukan boleh kapan saja dikerjakan. Namun zakat fitrah hanya ada di bulan suci Ramadan. Maka dari yang itu yang tadi pertama saya tanyakan, maka menjelaskan mengenai dalil tentang bagaimana orang yang tidak boleh. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, Katanya diputar. puasa kita mu'allaqatun, masih tergantung. Puasa Ramadan kita masih tergantung. Pakai buat usaha. Artinya tergantung, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang yang mampu ya, mampu untuk berzakat, kemudian dia puasa Ramadan, lalu pada saat dia bayar zakat fitrah dia nggak bayar, masih tergantung itu. Artinya tergantung, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta tu'adda zakatul fitri, sampai dibayar zakat fitrah. Jadi pentingnya bagus tambahan hadis itu. Ini berhubungan supaya kita ayo keluarkan zakat fitrah kita. Itu juga berhubungan dengan sah atau diterimanya daripada puasa Ramadan
Jelas ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.